Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmanto dari Jurus Sistem Informasi, ingin mendokumentasikan materi 5 dan materi 6 untuk UTS Mobile Programming kelompok A2. Sebelum saya masuk dan menjalankan program di materi 5 ini, saya ingin menjelaskan dahulu apa yang ada di materi 5. Di materi 5 itu sendiri menjelaskan tentang SQLite. SQLite itu sendiri adalah database. Database SQLite itu adalah solusi penyimpanan yang baik jika Anda memiliki data terstruktur yang perlu diakses dan disimpan secara persisten serta sering ditelusuri dan diubah. Anda juga bisa menggunakan SQLite ini sebagai media penyimpanan utama untuk data aplikasi atau pengguna. Atau Anda juga bisa menggunakannya untuk proses caching serta menyediakan data yang diambil dari cloud. Oke, kurang lebih seperti itu database SQLite. Kita langsung saja ya menjalankan program dari materi 5 ini. Sebelumnya saya udah membuat programnya di materi 5 ini. Materi 5 ini kalau saya lihat itu awal mula kita membuat database di Android Studio. Oke, sebelumnya saya udah membuka aplikasi Android Studio ini. Ini saya sudah buat satu kelas ya, yang namanya DB Mahasiswa. Ini DB Mahasiswa ini untuk database kita. Kita udah membuat kelas DB Mahasiswa yang extend ke SQLite Open Helper. Kelas ini digunakan untuk mengatur atau mengelola struktur table yang akan dibuat. Misalnya menentukan nama table, nama kolom, tipe data, key, dan juga query. Query digunakan untuk melakukan permintaan terhadap basis data atau database. Untuk membuat tabel tersebut, kita perlu memasukkan nama table, kolom, serta tipe data dan juga key pada query tersebut supaya bisa di-create. Oke, saya ini udah buat kelas baru ya, bernama misalnya nih saya udah buat DB Mahasiswa. Pada kelas ini kita akan mengextend suatu kelas bernama SQLite Open Helper dan juga mengimplementasi metode-metode di dalamnya ini. Pertama, buatlah source code seperti ini ya. Ini saya udah buat source code sebelumnya ya. Lalu kita buat inner class. Inner class ini yang digunakan untuk mengatur atribut-atribut seperti nama table, nama-nama kolom, dan query yang akan digunakan pada inner class tersebut. Kita akan mengimplementasi kelas bernama base column. Ini saya udah buat inner classnya ya. Pada kelas tersebut, kita menambahkan kelas abstrak, yaitu kelas yang tidak mempunyai implementasinya secara langsung. Kelas ini digunakan untuk menyiapkan atribut atau komponen yang diperlukan. Lalu kita membuat dua buah variabel untuk menyimpan query pada table yang akan dipanggil pada metode onCreate dan onUpgrade. Ini saya juga udah buat. Pada variabel SQL create entries ini digunakan untuk membuat dan menyimpan query untuk membuat struktur tabelnya dan menentukan tipe data serta key pada masing-masing kolom. Pada kolom name ini kita membuat kita set primary key karena ini merupakan nomor unik yang tidak bisa diduplikasi atau diduakan karena masing-masing mahasiswa harus mempunyai nomor NIM yang berbeda. Selanjutnya, pada variabel SQL delete entries ini digunakan untuk mengupgrade table. Jika terdapat perubahan pada struktur table tersebut, program secara otomatis akan menghapus table lama dan menggantikannya dengan yang baru. Berikutnya, selanjutnya nih ya, kita panggil database tersebut pada main activity kita untuk mengecek apakah database yang berhasil dibuat. Nah, ini saya juga udah buat di main activity-nya. Codingannya kurang lebih seperti ini. Kalau ini saya sudah buat, sudah panggil database kita yaitu DB Mahasiswa di main activity ini. Untuk mengecek apakah database SQLite-nya telah berhasil dibuat, kita dapat melakukan pengecekan dengan cara jalankan project tersebut menggunakan emulator. Di sini saya udah menggunakan emulator dari Nexus 4 ya. Coba kita di sini langsung memulaikan dan menjalankan programnya ya, yaitu dengan klik run di sini, run up. Apakah berjalan dengan normal atau tidak? Oke, di sini udah muncul program saya dan tadi sebelumnya ada uts.db karena
Di sini saya menamakan database saya itu uts.db. Ini bebas ya. Anda bisa mengganti nama database ini bisa menjadi apa aja. Tapi saya ingin menamakannya itu uts.db. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi 5 ini. Kurang lebih sih untuk materi 5 ini menjelaskan tentang database ya. Awal mula kita membuat database. Oke, kita akan lanjut ke materi 6. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat database pada SQLite. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menambahkan sebuah data yang diinputkan user pada SQLite database. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat struktur tabelnya seperti nama, kolom, dan juga tipe data yang akan digunakan. Oke, di sini saya sebelumnya udah buat programnya juga ya. Pertama buka file activity main-nya pada project kalian. Untuk mendapatkan input dari user, kita memerlukan beberapa komponen seperti edit text, radio button, lalu spinner, dan juga button untuk mengeksekusi serta menyimpan data. Sini saya sudah buat ya. Untuk input jurusan ini kita menggunakan spinner untuk menentukan pilihannya. Dan pada input jenis kelamin kita menggunakan radio button untuk pilihannya. Karena kita menggunakan spinner untuk input jurusannya, di sini kita akan belajar cara menambahkan item pada spinner tersebut. Caranya kalian buka file strings.xml yang terdapat pada folder .trace/values. Oke, di sini di string.xml ya saya buka. Oke, udah saya buka. Di sini saya udah buat string arraynya, ada jurusan teknik informatika, manajemen informatika, sastra Inggris, fakultas ilmu komunikasi, ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi. Ini terserah kalian bisa ganti apa aja sesuai keinginan kalian. Contoh di sini ekonomi akuntansi saya ganti ke sistem informasi. Oke, lalu save. Sudah. Selanjutnya buka file mainActivity.java kalian. Di sini saya juga udah buat programnya ya, udah buat codingannya. Kurang lebih codingannya seperti ini yang ada di materi 5. Lanjutan dari materi 5 untuk tambah data. Oke, selanjutnya langsung saja ya, saya mempraktekkan jalannya program di tambah data ini seperti apa. Kita run ya. Sudah kita run. Kita lihat build-nya apakah berhasil. Oke, di sini udah muncul ya programnya, program dari materi 5 ini untuk tambah data. Sebenarnya kan kosong, hanya database saja. Ini sudah kita masukkan suatu activity main-nya ke dalam bentuk seperti ini. Coba kita masukkan nim ya. Coba nim saya itu seperti ini. Nama saya Wahyu Rahmanto. Jurusan tadi kita udah masukin ke string.array ya. Di sini muncul. Contoh jurusan saya sistem informasi. Lalu jenis kelamin ini jenis kelamin ini pakai radio button ya. Bisa milih laki atau perempuan. Tanggal lahir ini pakai seperti ini. Alamat lengkapnya saya tulis kapuk aja. Oke. Lalu simpan data baru. Oke, berhasil ya, data berhasil disimpan. Berarti untuk tambah data ini berhasil dan terintegrasi sama database. Mungkin itu saja ya materi 5 ini. Materi 5 ini kurang lebih sih menjelaskan tentang awal mula database dan tambah data sih. Tadi udah saya contohkan untuk menjalankan programnya seperti apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi 6 ya. Oke. Kita akan lanjut di materi 6. Di materi 6 ini menjelaskan tentang tampil data dengan list view. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menambahkan data pada SQLite database. Selanjutnya kita akan belajar cara menampilkan data yang sudah kita simpan di dalam SQLite pada list view. Walaupun list view sudah tergantikan oleh recycle view, namun agar lebih mudah kita akan mencoba menggunakan list view terlebih dahulu. Di sini
kita akan melanjutkan project aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu aplikasi create, read, update, delete (CRUD) menggunakan SQLite database. Untuk mengambil data dari SQL database, kita dapat menggunakan suatu kelas yang bernama cursor. Cursor diimplementasikan sebagai pointer atau petunjuk yang memungkinkan kita untuk mengambil data dari rows atau baris pada sebuah kolom di dalam SQL database. Cursor digunakan untuk mengarahkan atau menentukan data mana yang akan diambil. Kita dapat menentukan kolom dan juga nomor indeks atau posisi dari suatu data dalam baris. Oke, kita langsung saja ke programnya ya. Sebelumnya saya juga udah buat program di materi 6 ini ya. Materi 6. Pertama, buka project yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu buka activityman.xml, itu ada di layout di activityman.xml. Oke, di sini saya udah buka. Kita akan tambahkan button baru untuk berpindah activity pada activity yang menampilkan data. Di sini saya udah buat ya button baru. Ini buttonnya itu lihat data yang tersimpan namanya. Nah, ini udah saya buat. Ini kan udah dibuat untuk buttonnya ya di activityman.xml. Jangan lupa juga untuk menambahkan on-click listener pada button tersebut. Itu kita nambahinnya di main activity. Nih, saya sudah menambahkan juga, yaitu button view data sama dengan find view by ID. Ini sudah menambahkan button di on-click listener ini. Saya sudah tambahkan. Lalu setelah ini, buat activity baru beri nama misalnya view data. Pada activity tersebut kurang lebih view data seperti ini. View data ini udah saya buat seperti ini untuk layoutnya. Ini list view ya, kurang lebih list view seperti ini bentuknya. Kan kita udah buat XML-nya. Kita lalu buka viewdata.java pada project kalian. Di sini kita akan membuat sebuah kursor untuk mencatat data yang akan diambil lalu menampilkannya pada list view ini. Ini saya udah buat viewdata.java di sini. Kurang lebih isinya seperti ini ya untuk codingannya. Udah seperti ini. Sebelum saya menjalankan programnya, saya jelaskan dahulu penjelasannya. Pertama, kita membuat beberapa variabel yaitu list view untuk memberikan fungsi pada list view, DB mahasiswa atau untuk menghubungkan activity dengan database pada kelas ini, dan array list atau untuk menyimpan data yang telah didapat dari database menggunakan cursor. Pada metode getData ini yang saya tanda ini, di sana terdapat statement-statement untuk mengambil data dari database di alam metode tersebut. Kita menggunakan cursor untuk mengarahkan data mana yang ingin diambil. Karena kita ingin mengambil semua datanya sekaligus, jadi kita cukup menggunakan raw query untuk mengambilnya. Kita cukup menggunakan raw query untuk mengambilnya, menggunakan select from ini yang digunakan untuk mengambil semua data dari table. Supaya datanya bisa terambil semua, kita set posisi cursor tersebut berada di posisi awal dengan menggunakan fungsi move to first. Ini yang saya tandai ini, move to first. Jadi setiap ada data yang masuk, kursor akan mengambil data tersebut dari awal hingga akhir. Pada program tersebut, kita menggunakan for loops untuk melooping sebanyak data yang terdapat pada database. Posisi kursor akan berubah dari baris atau row 0 hingga jumlah yang telah ditentukan. Jadi dengan begitu, kita dapat dengan mudah untuk mengambil semua data tersebut dari database. Lalu pada array list, kita mengambil data dan memasukkannya ke dalam array list dengan menggunakan fungsi getString. GetString angka 1 tersebut artinya kita mengambil data dari kolom 1 yaitu nama. Ini ya, mengambil data dari kolom 1. Oke. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Kita lanjut ke menjalankan programnya secara langsung ya. Coba kita jalankan. Terakhir kita set array list tersebut pada adapter di mana data tersebut akan ditampilkan pada list view. Oke, selanjutnya kita langsung saja jalankan programnya ya. Kita langsung run di sini. Kita lihat apakah berhasil. Oke, nampaknya udah muncul ya. Coba sebelumnya kita lihat data yang tersimpan. Tadi kan kita sudah buat name saya, nama saya, dan kurang lebih seperti itu ya. Coba kita lihat. Di sini ada Wahyu Rahmanto ya. Ini yang sudah tadi saya buat. Contoh saya buat lagi ya.
apakah masuk ke dalam data yang tersimpan. Contoh ini teman saya, jurusannya teknik informatika, laki-laki, tanggal lahir 15/0/98. Oke. Alamat lengkapnya misalkan di Ciledug, kita tulis Ciledug saja. Langsung simpan data baru. Nah, sudah berhasil disimpan. Apakah masuk ke lihat data yang tersimpan ini? Kita klik. Nampaknya sudah masuk ya. Oke, udah masuk di sini ya. Data kita yang baru. Kurang lebih di materi 6 awal ini seperti itu ya. Oke, di sini kita akan melanjutan materi dari materi 6. Lanjutan dari materi 6 ini yaitu kita akan mempelajari dan membahas tampil data dengan recycler view. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas cara menampilkan data dari database SQLite ke dalam list view. Karena list view sudah tergantikan oleh recycle view, jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar cara menampilkan data SQLite ke dalam recycler view. Dengan menggunakan recycler view, kita dapat mengatur layout desain pada setiap item atau listnya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan project pada tutorial sebelumnya. Agar lebih mudah, saya sarankan kalian sudah mengikuti panduan-panduan yang saya berikan beserta project yang sudah kalian buat pada tutorial sebelumnya. Seperti pada materi sebelumnya, untuk mengambil data dari SQLite database, kita dapat menggunakan suatu kelas bernama cursor. Cursor diimplementasikan sebagai pointer atau petunjuk yang memungkinkan kita untuk mengambil data dari rows atau baris pada sebuah kolom di dalam SQLite database. Oke, kita langsung masuk ke codingan atau programnya ya. Di sini pertama kalian masukin beberapa library pada dependencies di dalam file boot Gradle. Ini ya, pada boot Gradle ini gunanya untuk kita menambahkan suatu codingan yaitu com.android.support recycler view ini biar terintegrasi sama program kita. Gunanya implementasi ini seperti itu kurang lebih. Oke, kita udah tambahkan 3 ini, recycle view, support v4 dan app compact versi 7. Oke, kita sudah tambahkan kedua. Lanjut ya. Yang perlu kita lakukan yaitu membuat desain layout untuk setiap item di dalam recycle view. Caranya buat layout baru bernama view design. Pada layout tersebut kita akan menggunakan beberapa view seperti text view dan image view. Oke, di sini saya juga udah buat view design sebelumnya ya. Ini sudah saya buat kurang lebih codingan seperti ini, dan kemungkinan nanti hasil dari kebuka programnya seperti ini ya. Sebelumnya saya juga udah ganti logo ini ke logo Budi Luhur ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas bernama recycler view adapter. Adapter tersebut akan kita gunakan untuk mengatur data model yang akan ditampilkan pada recycler view. Buat kelas baru bernama recycler view adapter. Oke, di sini saya udah buat kelasnya juga ya. Saya buat kelasnya dan kurang lebih codingannya seperti ini. Codingan seperti ini. Lalu step selanjutnya kita klik kanan pada directory drawable ini, pilih new drawable result file, nama filenya kita beri nama line. Di sini saya udah buat ya, line.xml. File ini digunakan untuk membuat underline pada setiap list item di dalam recycler view. Di sini saya udah buat ya untuk line di drawable-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya pada activity view data, kalian ganti atau tambahkan list view tersebut dengan recycler view. Ini saya udah ganti ya, udah saya buat recycler view seperti ini. Kurang lebih sih seperti ini. Jadinya seperti ini kurang lebih. Oke, sudah saya buat. Selanjutnya buka file view data.java. Untuk source code-nya kalian bisa membuatnya seperti ini. Saya sudah buat juga ya, udah lengkap. Udah saya isi juga seperti ini kurang lebih codingannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan cara membuat recycler view yang sebelumnya kita buat list view. Karena kan pada saat sekarang ini lebih sering yang digunakan recycler view dibanding list view. Kita lanjut saja untuk jalankan programnya, apakah berjalan dengan normal atau tidak.
nampaknya berjalan dengan normal. Coba kita lihat data yang tersimpan sebelumnya ya. Sebenarnya kan list view nih, sebenarnya sama aja, cuman recycle view ini modal terbaru dari programnya tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi bedanya itu tadi kan gak ada logo, ini ada logo dan lebih modern saja. Oke ya, terpantau programnya berjalan dengan lancar. Coba kita tambahkan baru lagi ya, coba contoh. Jurusannya sih manajemen informatika, laki-laki, tanggal lahir, oke, alamatnya misalkan tengah. Oke, ini simpan data baru. Oke, data baru sudah disimpan. Coba kita lihat data yang tersimpan ya. Oke, di sini sudah tertambahkan sesuai dengan apa yang tadi saya masukkan ya. Oke, berarti program di Recycler View ini berjalan dengan lancar. Ini kita akan berlanjut yaitu kita menjelaskan tentang ubah dan hapus data. Pada materi ini kita akan belajar cara membuat fungsi delete dan update pada SQLite database. Tutorial ini merupakan materi lanjutan dari tutorial yang saya bahas sebelumnya, yaitu cara menampilkan data SQLite pada Recycler View. Jadi saya sarankan kalian sudah mengikuti dan juga membuat project tersebut sebelumnya. Oke, pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar cara menghapus dan juga mengedit data yang tersimpan pada SQLite database. Sebelumnya, kita sudah belajar cara menampilkan data SQLite pada Recycler View. Pada tutorial ini, kita dapat menghapus dan update data tersebut melalui Recycler View. Untuk itu, kita akan menambahkan menu navigasi seperti menu overflow pada layout atau list item Recycler View tersebut untuk menampilkan menu pilihan pada menu overflow. Kita akan menggunakan menu pop-up untuk menambahkan menu pilihan berupa delete dan update pada masing-masing item. Oke, kita langsung bikin programnya aja ya. Di sini saya juga udah buat programnya. Kita akan mulai dari awal ya, walaupun saya udah buat. Oke, pertama kita perlu membuat menunya terlebih dahulu. Caranya klik kanan pada directory res, new, Android resource directory, lalu beri nama file tersebut misalnya pop-up menu. Ini saya sudah buat ya, namanya pop-up menu.xml. Oke. Di sini saya juga udah buat codingannya. Buat icon menu overflow-nya, klik kanan pada directory res, terus pilih new, terus image asset. Ini saya juga udah buat ya, image asset ini di dalam isi overflow ini. Isi overflow-nya ini, nah kurang lebih gambarnya itu kecil seperti ini, ada titik 31, 23 ini kayak pop-up menu muncul update delete-nya nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya kita edit layout desain pada Recycler View. Buka file viewdesign.xml. Kita akan menambahkan image button sebagai menu navigasi untuk icon tersebut. Kalian edit menjadi seperti berikut ini. Saya juga udah buat ya, image button kalian masukkan di terakhir aja ya, di paling akhir paling bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih gambarnya, titik 3. Oke, saya sudah buat. Kan udah buat buttonnya kan, image buttonnya. Nah, kita lanjut ke codingannya, cara menghapusnya dahulu nih sebelum kita mengedit. Oke, sekarang awal dari kita buat program menghapus data dari database itu, kita buka Recycler View Adapter, lalu tambahkan konteks dan juga image button di dalam class view folder seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini saya sudah buat nih, sudah buat image button overflow, terus konteksnya juga sudah saya buat, overflow juga saya udah buat di sini. Oke, selanjutnya, lalu di dalam method onBin view holder ini tambahkan onClick listener pada image button tersebut. Di dalamnya akan kita tambahkan pop-up menu pada onClick listener tersebut seperti berikut ini. Ini saya sudah buat ya, onClick pop-up menu nih, saya sudah buat juga. Kurang lebih isinya sepanjang ini sampai sini. Lalu pada menu overflow yang sudah kita buat tadi sebelumnya menggunakan image button, saat menu tersebut diklik maka akan muncul dua buah menu pop-up, yaitu delete dan update. Namun kita di sini kita buat delete dulu ya, nanti selanjutnya baru kita update. Untuk menghapus data dari database SQLite, pertama kita hapus membuat instance atau objek dan juga konteks dengan kelas database kita.
yaitu DB mahasiswa dengan parameter view.getContext. View. Nah, di sini kan ada view.getContext kan. Sudah kita buat juga. Pada variable selection kita menentukan bagian nama query yang akan dipilih. Pada contoh tersebut kita memilih kolom name. Nih, name. Kita sudah memilih kolom name seperti ini. Selectionnya sebagai acuan untuk menghapus data. Jadi artinya kita dapat menghapus salah satu data dari database berdasarkan name item yang dipilih. Pada variable array selection args digunakan untuk menemukan name dari data yang akan dihapus. Name tersebut didapat dari masing-masing item tergantung posisinya. Jadi kita dapat menghapus data tersebut berdasarkan name pada item di dalam recycle view. Dan yang terakhir digunakan untuk menghapus item dari recycle view. Supaya saat kita mengklik menu delete, maka secara real time item yang kita pilih pada recycle view akan menghilang. Oke. Kurang lebih penjelasan seperti itu. Coba kita jalankan program delete ini ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk program delete ini berjalan atau tidak itu kita lihat data yang tersimpan dahulu. Nah, ini kan ada nama yang asal ini nih ya. Coba kita delete ya. Kita delete apakah berhasil atau tidak. Oh, nampaknya berhasil nih, data dihapus nih. Jadi hilang langsung dari recycle view ini ya. Berarti program project kita yang delete itu berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang mengenai update pada recycle view. Update atau mengedit data dari database. Pertama kita akan membuat activity baru bernama update activity. Activity tersebut akan kita gunakan untuk mengedit data dari database. Di sini kita hanya akan mengupdate atau mengubah nama dan jurusan pada setiap item yang dipilih. Untuk itu kalian buat activity-nya seperti berikut ini. Saya udah buat ya untuk update activity ini. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita ke update activity class ini, kita ke XML-nya dahulu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Maaf, kurang lebih seperti ini nanti update activity-nya yang muncul. Oke, selanjutnya kalau XML-nya sudah dibuat seperti ini, buka kembali recycle view adapter, tambahkan baris berikut pada item di dalam pop-up menu. Nah, ini ya baris item yang update-nya sudah saya tambahkan juga. Di sana kita menggunakan intent untuk berpindah activity serta mempassing atau kirim data. Name pada activity selanjutnya untuk kita kirim pada activity update. Name tersebut digunakan untuk menentukan data mana yang ingin diupdate. Lalu kita panggil variable konteks yang sudah kita buat tadi sebelumnya untuk mengeksekusi intent tersebut. Nah, lalu step selanjutnya buka file update activity.java. Masukkan source code seperti berikut ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini set update data kurang lebih seperti ini. Sudah saya masukkan. Nah, sampai situ codingan sih udah selesai ya semuanya ya untuk update dan delete. Sekarang coba kita jalankan programnya. Oke, coba kita lihat data yang tersimpan dahulu ya, karena kita coba mengupdate. Contoh kita mengupdate ini, si Ahmad Fadlu ini, karena namanya salah. Nah, ini kan muncul. Coba kita namanya kita ubah jadi Ahmad Fadli dan jurusannya kita ubah ke sistem informasi. Kita update apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil diubah dan namanya berhasil diubah ya. Oke. Berarti project untuk update delete ini berhasil ya untuk proyekannya. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi 5 dan 6. Kurang lebih projectnya seperti itu yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Semoga dimengerti sama kalian semua. Atas kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luhur.